hari ini adalah seorang yang sangat Di jalan, spektakuler. maju dulu bentar, kasih waktu 10 menit. Oh ya, sebelum 10 menit saya mungkin akan sedikit untuk menceritakan bagaimana kronologis ya. Bagaimana kronologis yang terjadi antara Aritonang, Nora Aritonang ini dan apa yang terjadi dengan Nora Aritonang ini. Jadi nanti kita akan mengetahui sebenarnya ada apa sih dengan Nora Aritonang, kenapa namanya menjadi viral ya. Baik. Teman-teman, saya akan menyebutkan tentang ada satu video yang ingin saya tunjukkan, ini ya, satu video yang penting yang akan saya perlihatkan, tapi saya akan hanya mendengarkan suara saja, tidak akan lihat videonya. Dan ini adalah azas berpikir dari apa yang terjadi, teman-teman. Dan semoga ini menjadi pemikiran bagi kita, menjadi ilmu bagi kita, edukasi bagi kita, dan semoga ya tidak banyak lagi. Ini maaf, ini agak sedikit ekstrim, ini membahas tentang pernonotan. Mohon maaf saya harus katakan itu ya. Kenapa? Karena memang ini bahasanya seperti itu. Tentang pernonotan. Astagfirullah. Saya sebenarnya berat mengatakan ini, tapi ini terjadi ya. Saya akan putarkan satu video di mana di video ini terkait tentang para apologet Kristen bernama Demian dengan Samuel Siahaan yang membahas tentang perninitan ya. Bagaimana permasalahannya? Kita dengarkan dulu videonya ya. Ini mengerikan sekali, ini mengerikan, ini konspirasi sepertinya. Ini kayaknya ini elit global yang kayaknya ini elit global ya. Ini spekulasi saya adalah elit global ya. Kita akan bukakan menit ke tengah, di mana di menit video yang akan saya apa ini biar nggak panjang kali lebar ya. Ini ada video yang akan saya tunjukkan. Kamu memiliki nonot? Kamu mikir dong dari Oke, ini masalah pernonotan. Maaf. Berat sekali saya harus sampaikan, ini terjadi di Komal Kristen, yaitu Komal M. Cereldi. Di sini ada Cemplo, ada Meta, ada Demian, ada Melnaf, ada Aletea, dan ada Jontau, ada Saryono, ada Cemplo, Moraldi. Ini di Komal Moraldi, teman-teman ya. Mari kita dengarkan tragedi pernonotan ini ya, teman-teman ya. Kontroversi pernonotan ini, dan ini sangat menjadi bahan yang luar biasa viral sampai-sampai melibatkan salah satu apologet kita bernama Nora Aritonang. Ada apakah dengan Nonot? Ada apakah dengan Nora? Kita akan memutarkan videonya di 1, 2, 3, dan tolong kalian pegangan yang kuat karena ini tema yang sangat-sangat krusial dan ini adalah hal yang sangat mengerikan untuk dibahas. Kita dengarkan, simak. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak itu kan laki-laki, bukan ibu. Nah, nggak dikatakan bapak ada nonotnya, kan begitu. Betul. Nah, makanya gue nggak bisa jawab. Cuman masalahnya lu bisa jawab nggak? Kalau bapak itu bukan bapak, bukan logikanya, laki-laki. gini. Logikanya Anda tadi bilang kan bahwasanya Tuhan itu menciptakan kita sesuai dengan rupanya, ya masih gambar fisiknya kan. Kalau gitu berarti Tuhan itu dia punya nonot gitu loh. Artinya dia menciptakan kita sesuai dengan apa yang buat ini. Kan gitu. Saja. Kenapa yang disebut pencipta pertama itu tidak disebut sebagai perempuan? Kenapa? Nggak melebar itu contoh. Ya, Kan betul. dia mau buat persamaan kan? Jadi yang buat persamaan kalian kan bilang kita ini diciptakan sesuai dengan fisik Allah gitu kan. Oke, for your information, pernonotan ini dibahas oleh umat Kristiani, di antaranya ada para apologet yang cukup masyur, di antaranya Demian mewakili Tritunggal biasanya, Samuel mewakili Warnes Sabelian biasanya, dan ada Aletea, ada Jontau, ada Melnaf, ada Meta, akun bernama Meta, dan ini membahas tentang pernonotan. Tragedi pernonotan ini menjadi viral kemudian dikarenakan adanya dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh salah satu apologet Islam berinisial Nora Aritonang ya, inisialnya Nora Aritonang, di mana Nora Aritonang menjadi salah satu orang yang diincar untuk dipolisikan dikarenakan dituduh sebagai seorang penista agama karena pernah membahas pernonotan. Pertanyaannya adalah sebenarnya apakah ini parameter penistaan agama dalam ranah Kristen ketika membahas tentang pernonotan? Ini memang sangat ekstrim dan sangat berbahaya karena ini membahas tentang kelamin
Tuhan. Dan memang dalam Islam kita tidak pernah membahas kelamin Tuhan karena kita tidak mengakui Tuhan berkelamin. Tapi kalau dalam Kristen kita tahu bahwa memang ada Tuhan berkelamin, itu fakta dan itu bukan penistaan. Tapi Nora Aritonang, kalau sudah bisa membuka cam silakan dibuka, itu namanya cam sama mute-nya supaya kita bisa bertanya jawab dengan Nora Aritonang sebagai terduga penista agama Kristen. Sudah standby Nora? Sudah nih. Oke, mantap. Pernonotan ini menjadi viral dikarenakan banyak apologet Kristen yang mengangkat tema pernonotan ini karena ucapan seorang apologet kita bernama Bang Zuma juga, di mana ketika Bang Zuma berkobar-kobar amarahnya, marah kepada orang-orang yang mengaku menuduh Ratu Entok menista Yesus, lalu kemudian Bang Zuma mengatakan, kenapa kalian marah kepada Ratu Entok yang diduga menista foto Yesus sementara kalian percaya bahwa nonot Yesus itu dipotong? Dan ini diangkat oleh Andre Tunggal di YouTube-nya. Tolong direkam ya teman-teman biar kita tahu bahwa ini terjadi. Dan sengaja saya angkat tema ini supaya kita umat Islam mawas diri, hati-hati berbicara, hati-hati berdiskusi supaya kita tidak dituduh menista agama. Jadi kita tahu akhirnya mana batas-batas menista dalam agama Kristen. Oke. Ini adalah diskusi antara Demian dengan Samuel Sihaan tentang dunia pernonotan. Mari kita dengarkan. Nanti kita minta Nora menanggapi. Berarti kan kita punya nonot ini sesuai dengan fisikal dong. Iya. Aduh. Ketawa. Nah, Oke, sekarang begini. Berarti Tuhan kau tidak sempurna. Sebentar, bukan tidak sempurna. Tuhan Bukan saya, tidak anak saya sempurnanya. nggak bernonot bro. Oke, sekarang Yesus Tuhan nggak? Yesus Tuhan itu gelar kemanusiaan dia. Lo tadi lo nggak ada narasi gelar. Sekarang lo Yesus itu Tuhan nggak? Ya Tuhan sebagai Mesias bukan Tuhan sebagai. Oke. Yesus waktu belum jadi manusia Tuhan nggak? Ya Tuhan sebagai apa? Nggak soal sebagai apa, mau sebagai apa terserah lo yang jawab aja. Gue tanya, Yesus ini sebelum jadi manusia Tuhan Kalau nggak? Tuhan itu konteksnya banyak loh, manusia juga Tuhan, kurios Tuhan. Bukan, Tuhan di situ Yahweh. Nah sekarang Yesus Ya, nih, salah. oh berarti Marsion dong Di nih Damian. di perjanjian lama dan baru Iya, penulisan Marsion, Tuhan yang Berarti berbeda. Marsion. Berarti Marsion. Ya, nggak usah framing lah, aduh udah, nggak usah framing lah. Gitu. Kalau dia mati-matian mau berperkara Parah dengan ini, Tuhan, parah. kita jelaskan dia saja. Ya sudah, nggak apa-apa. Saya Berarti jelas Yesus dia bukan. dulu, Bang. Sebentar Nah. Janto. Bentar. Ntar saya jalan dia dulu. Iya. Apa sih contoh kau belajar dulu biar Oke, stop ya, clear ya. Saya hanya memberikan informasi bahwa ternyata di kalangan internal Kristen sendiri masalah pernonotan ini menjadi bahan perdebatan teman-teman, dikarenakan adanya ketidaksepahaman antara Demian dengan Samuel Sihaan apakah Tuhan itu bernonot atau tidak. Sedikit saya agak nge-lag ya. Oke. Baik. Nora Aritonang, selamat siang saudari. Selamat sore. Oh ya, selamat sore saudari. Bagaimana perasaannya saudari Nora Aritonang karena diduga Anda sekarang sedang viral di dunia pertotokan dan dunia pernonotan, dunia per-YouTubean? Alhamdulillah sampai saat ini Allah masih melindungi saya. Insya Allah. Oke, Nora Aritonang. Ketika Anda, kita ulangi lagi ya, tadi kita terganggu ya, ada ngelek-ngelek kepala kita tadi gini-gini ya, kita ulangi lagi. Sebelum Anda menjadi seorang mu'alaf, apa agama Anda, saudari Nora Aritonang? Kristen Protestan, saya gereja di Gereja Bethel Indonesia Mawar Saron. Berapa tahun menjadi Kristen Protestan, Nora Aritonang? Kalau saya 20 tahun. Oke, 20 tahun menjadi Kristen Protestan. Apakah Anda mengimani pada waktu itu Tuhan bernonot? Diulang Uni? Ketika Anda menjadi Kristen 20 tahun lamanya, apakah pada waktu itu pernahkah terfikir bagi Anda bahwa Tuhan Anda ini apakah memiliki nonot atau tidak? Konsepsi tentang Tuhan yang memiliki kelamin. Tidak. Oh, jadi waktu itu Anda berpikir Tuhan itu tidak memiliki kelamin? Tidak. Oke.
Bagus. Di sini Nora Aritonang, asal Anda tahu, room Kristen yang membahas tentang apakah Yesus punya nonot atau tidak, itu juga menjadi perdebatan. Jadi ketika Anda menyatakan bahwa Anda tidak mengimani Tuhan berkelamin pada waktu menjadi Kristen, ini kalau konsekuensi logiknya sebagai seorang pendiskusi lintas agama dan pembelajar skema teologi, Anda adalah ajaran ebionit yang menafikan kemanusiaan terhadap Tuhan. Tapi tidak apa-apa, sekarang Anda sudah Islam. Oke, saya akan menanyakan kepada Anda terkait kasus yang Anda hadapi saat sekarang ini. Pertanyaan saya adalah, seberapa siap Anda menghadapi kasus ini dari 100%, siap menghadapinya 100%, tidak siap menghadapinya karena ya mungkin ini agak sedikit mengganggu psikologis atau mengganggu kehidupan? Silakan, kita hanya ingin mensupport secara moralitas saja. Iya. Alhamdulillah siap 100%. Oke, apa yang membuat Anda yakin kalau Anda ini dibenarkan hujahnya, atau apa yang membuat Anda yakin bahwa Anda tidak menista Yesus? Silakan. Saya membaca sesuai Wahyu 5 nomor 6, Yohanes 1 nomor 29, Wahyu 19 nomor 7. Ketika Kristen juga mengatakan bahwa perumpamaan dan kiasan itu anak domba merujuk kepada Tuhan mereka yang bernama Yesus. Jadi alasan itu yang membuat Anda bahwa Anda yakin semua statement Anda pada waktu itu, yang waktu Anda dilaporkan itu, video terkait, itu bukanlah menista Yesus. Tidak, karena saya membaca. Oke. Apa motivasi Anda ikut ke dunia debat ini? Bukankah Anda tahu bahwa Anda hidup di mayoritas Kristen, yaitu tepatnya di Sumatera Utara, di mana Kapoldanya sendiri adalah seorang Kristiani? Saya mengikuti live-live debat begini karena pertama kali yang saya lihat itu adalah live-nya Mikana. Ketika dia memakai jilbab, saya pikir dia itu adalah muslim, seorang muslimah. Ternyata saya simak beberapa kali live-nya dia, ternyata dia adalah Kristen. Saya di situ berpikir, kenapa ini ada Kristen yang memakai jilbab sama seperti saya. Tapi saya melihat VT-VT dia, kalau keluar rumah dia tidak memakai jilbab. Begitu loh. Oh, jadi Nah, Mikana yang menjadi asbab Anda masuk ke ranah dialektika, debat lintas agama, yang mana ini adalah topik yang ngeri-ngeri sedap, atau topik-topik di tepi jurang. Mikana yang menjadi iya, asbab itu. Mikana pertama, iya. Oke, baik. Kemudian ketika Anda sudah masuk di ranah dialektika semacam ini, apakah ada yang mengancam Anda, atau adakah yang meresahkan hidup Anda? Mungkin ada yang ingin, oh kamu penyesat, harus diletakkan batu kilang di leher, dicampak ke dalam laut. Pernah ada seperti itu, Saudari Nora? Pernah seorang pengacara, dia di Medan juga, meminta saya untuk membuat suatu video atau VT permintaan maaf. Dia menunggu 2 kali 24 jam. Atas dasar apa? Permintaan maaf atas dasar permintaan maaf apa? Menurut dia apa yang salah dari diksi Anda? Karena membahas kitab sucinya. Jadi menurut pengacara tersebut, membahas kitab sucinya itu suatu kesalahan. Bagi dia iya. Lalu apa yang Anda lakukan untuk membuktikan bahwa yang Anda lakukan itu bukan sesuatu yang salah, tapi diakui oleh undang-undang sebagai hak berdemokrasi? Silakan. Saya di situ memang tidak pantang nyerah ya, karena saya mendapat dukungan paling pertama tuh dari keluarga saya sendiri. Ketika keluarga saya juga sebenarnya tidak tahu tentang isi dalam kitab suci itu apa. Jadi dari perdiskusian seperti ini, mereka jadi tahu ternyata dulu terlalu lama dibodohi. Oke. Bukankah Anda tahu kalau Indonesia ini menganut sistem Bhinneka Tunggal Ika, walaupun kita berbeda-beda, kita tetap bersatu, bukan Bhinneka Tunggal Esa ya, karena kalau satu tunggal itu Bhinneka Tunggal Ika, maka harusnya Bhinneka Tunggal Isa ya, tapi kok jadi Bhinneka Tunggal Ika ya? Oke. Artinya walaupun kita berbeda-beda, kita bersatu. Nah, kenapa nggak jadi Tri Tunggal Ika ya? Oh ya udah, jangan dibahas itu. Apa
apakah Anda tidak memikirkan bahwa nanti konsekuensi ketika Anda berdebat begini, maka akan banyak mama-mama Batak, mama bapak-bapak Batak, perkumpulan Batak akan marah karena mereka adalah orang Kristen dan Anda akan diserbu, didemo, dibawa ke kantor polisi, lalu Anda dikarungi, lalu dibuang ke laut. Apakah Anda tidak takut dengan hal itu, Nora Aritonang? Insya Allah Uni, hidup dan mati itu di tangan Allah. Ketika kita berjuang di jalan Allah, insya Allah Allah tuh melindungi. Tapi kalau Percaya memang diri sudah sekali Anda ya, percaya diri sekali Anda. Apa yang sudah Anda ketahui tentang proses kasus Anda? Apakah Anda sudah bertemu dengan mama-mama Batak yang marah kepada Anda atau perkumpulan orang Batak yang marah kepada Anda? Sudah pernah bertemu dengan ketua mereka secara langsung? apa untungnya saya ketemu mereka Uni? Baiklah. Gak ada untungnya. Oke, Nora Aritonang, Anda sedang viral dan menjadi topik pembincangan di seluruh Indonesia. Dikarenakan adanya kasus Ratu Entok, maka kemudian Anda dilaporkan oleh pengacara Hotma, Posma, saya lupa namanya, maaf ya. Dosma. Jadi Dosma, apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh umat Islam terkait tentang dugaan penistaan agama yang dilemparkan kepada Anda? Silakan, Nora Aritonang. Untuk kepada seluruh Kepada umat seluruh muslim tentunya. Oke. Ya, kebanyakan ada yang pro dengan kontra, walaupun itu dari muslim sendiri. Tetapi saya tidak mempermasalahkan ketika mereka selalu mengutamakan toleransi. Toleransi selalu saya utamakan juga. Ketika bertetangga dengan saudara Kristen, kami bersikap baik, tetapi bedakan ketika kita di dalam ranah diskusi. Mereka begini, saya sedikit ya Uni ya. Siap. Hampir 2 tahun saya menggeluti ranah diskusi. Bukan 1 kali 2 kali saya mendapatkan serangan hujatan pribadi. Bahkan keluarga saya pun selalu dihujat. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah, itu tidak membuat saya menjadi gentar, tidak. Bagi saya prinsip, silakan hujat saya, silakan hina saya. Ngelek saya Uni, saya matikan kamera dulu ya, sedikit Uni, sebentar aja. Baik. Ngelek. Silakan hujat saya, silakan hina saya. Bahkan ada yang mengatakan mama saya itu adalah wanita pesundal, Masya Allah saya tidak marah. Tetapi jangan hujat Islam saya. Jangan hujat Nabi saya, Allah saya, Al-Quran saya. Kalaupun saya harus mati demi itu, insya Allah. Begitu Uni. Oke. Karena apa Uni? Karena sedikit lagi Uni, suatu kenikmatan yang luar biasa yang diberikan Allah kepada saya itu cuma satu. Allah itu mengabulkan doa saya, keluarga saya Alhamdulillah masuk Islam. Itu yang Masya Allah. merupakan kenikmatan tiada tara. Karena bagi saya Islam, keluarga saya masih Kristen kafir. Saya mengetahui orang kafir kekal di neraka. Saya meminta kepada Allah, jangan masukkan saya ke surga sendiri, tetapi sama keluarga saya. Jadi apa yang membuat saya harus surut? Apa yang membuat saya tuh harus mundur? Ketika Nabi saya dihujat, Allah saya dihujat, Al-Quran saya dihina. Maaf, toleransi antar umat beragama kami menjunjung tinggi. Tetapi toleransi soal akidah, soal keimanan, maaf, kami juga punya giroh untuk melawan itu semua. Silakan Uni. Oke. Mungkin apa yang Anda sampaikan kepada para muslim dan muslimah yang mungkin berniat menjadi apologet Islam, apa yang pembelajaran yang sangat penting dan berharga yang Anda dapatkan dari diskusi lintas agama ini? Silakan. Ya Uni, begini Uni. Yang dari kasus ini saya juga harus belajar bagaimana cara bersikap. Saya tidak mengatakan bahwa saya benar, sikap saya baik, saya seorang wanita lembut, saya tidak mengatakan seperti itu. Karena kerasnya hidup, karena tegasnya dulu saya mempunyai seorang ayah, sehingga saya ini orangnya mungkin mulutnya barbar mulut saya. Tapi kebarbaran saya ini karena terlalu banyak saudara-saudara Kristen ini menghujat Nabi saya,
menghina Al-Quran saya. Kalau Kristen marah sama saya gara-gara saya katanya menistakan Yesus mengatakan binatang, padahal sesuai konteks di dalam kitab mereka sendiri, tetapi mereka tidak melihat bagaimana saudara-saudara mereka yang Kristen sudah menghujat Nabi saya, menghina Allah saya, mempelintir Al-Quran saya, tanpa ada data, tanpa ada kebenaran. Jadi saya di sini bukan menantang atau tidak takut kepada kepolisian. Saya cuma menegaskan bahwa saya sebagai warga negara Indonesia ketika saya dilaporkan, saya dipanggil, saya bersedia hadir tanpa saya mangkir, tanpa saya harus lari ke luar negeri. Seperti saudara-saudara Kristen ketika melakukan penghujatan, kabur semua ke luar negeri. Jadi untuk umat muslim yang ketika mau menjadi seorang debater, ayo kita berdiskusi, berdakwah, kita syiarkan agama kita, kita ajarkan ajaran tauhid kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita yang lain, biar tidak ada pemurtatan, tidak ada indomisasi, hamilisasi, uangnisasi, atau apapun sasi-sasian ya, karena sudah terlalu banyak pemurtatan. Saya minta saudara-saudara muslim ketika ingin menjadi debater, jangan asal caplok mulut, jangan kita menghujat, bacalah sesuai dengan data yang tertulis di dalam kitab mereka. Insya Allah itu kita tidak akan kena delik hukum. Itu saja, Uni. Oke. Mungkin masih banyak pertanyaan yang ingin saya ajukan. Mungkin kita akan sekitar 15 menit lagi untuk wawancara dengan Nora ya, salah satu saudari saya yang aktif dalam ranah dialektika lintas agama di platform TikTok. Dan kenapa saya hadirkan Nora sebagai narasumber saya, supaya kita belajar dari kasus yang sedang dihadapi Nora, agar kita lebih berhati-hati menjaga lisan. Karena ingat, kita memiliki kode etik dalam Undang-Undang ITE dan dalam Undang-Undang Penistaan Agama. Nah, kita tidak ingin berhenti jalur dialektika lintas agama secara akademik, tetapi kita juga tidak ingin membiarkan adanya diskusi liar yang justru hanya ingin menghujat. Kita akan membahas pernonotan kembali, tapi nanti setelah saya bertanya satu pertanyaan kemudian untuk Nora Aritonang. Nora Aritonang, apa yang ingin Anda sampaikan di hadapan umat Kristen saat sekarang ini, di mana mayoritas dari mereka bisa jadi adalah orang yang sangat sakit hati kepada Anda, menduga bahwa Anda penista Tuhan mereka. Silakan Nora Aritonang. Ya, saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara Kristen saya sendiri. Kita harus membedakan yang mana konteks diskusi dengan yang tidak diskusi. Saya di sini tidak ingin membela diri saya karena saya sudah tersandung kasus seperti ini, tidak sama sekali. Billahi tidak ada. Saya cuma mau mengatakan apa yang saya diskusikan bersama dengan saudara Kristen itu di-live-kan secara umum di YouTube. Banyak saudara-saudara kita yang melive-kan saya ketika berdiskusi. Kalaupun kalian mendapatkan saya menggunakan bahasa binatang itu tertuju kepada pribadi atau orang tertentu. Karena apa? Karena saya berprinsip lebih bagus saya menghina, menghujat orang itu daripada menghujat sesembahannya. Tetapi ketika ada konteks di situ Yesus dikatakan domba, yang anak kecil pun tahu bahwa domba itu adalah binatang, silahkan kalian menilai sendiri. Karena menurut saya kalian tidak mempermasalahkan Tuhan itu dikiaskan dengan apa saja, yang pasti itu adalah Tuhan. Ya sama seperti keimanan saya dulu ketika mereka mengatakan Yesus kamu tuh begini, saya tetap percaya Yesus adalah Tuhan. Dia menyalibkan dirinya untuk menebus dosa saya. Tetapi ketika pikiran saya terbuka, kok bisa Tuhan saya mati? Kok bisa Tuhan saya dikiaskan kepada binatang? Kok bisa Tuhan saya seperti saya merasa lapar? Nah, ini sebenarnya suatu cambukan bagi saudara Kristen. Ketika membuka pikirannya, apakah Tuhan bisa mati? Tidak mungkin. Saya tidak ingin punya Tuhan yang mati. Karena kalau Tuhan mati, saya juga bisa mati. Apa bedanya saya dengan Tuhan? Gitu loh. Jadi kalau saudara Kristen mau mengatakan saya menista, ya silakan. Terbukti memang Tuhan Yesus mati. Tuhan yang kalian katakan hidup kekal ternyata harus mati.
Jadi kalau dibilang saya menista, di mana saya menista? Kalau kalian katakan anak saya hitam, kalau memang dia hitam ya hitam. Kecuali anak saya putih kayak Cina karena bapaknya Cina, terus kalian katakan hitam galot, ya itu fitnah. Gitu. Silakan Uni. Oke. Saya mau bertanya, sebentar saya bertanya. Oke, saya izinkan narasumber tamu-tamu yang hadir di sini bertanya dengan catatan tidak boleh mempertanyakan sesuatu yang merendahkan dan mohon hati-hati dengan pertanyaan. Dan saya berharap kalau yang naik adalah non-muslim harus bisa buka cam supaya tidak menjadi rusuh di koma saya. Dalam episode Akal Uniriva kita akan kupas tuntas seluk-beluk diskusi lintas agama dan terkaitnya tersandungnya Nora Aritonang dalam ranah penistaan agama, dugaan penistaan agama. Baik, kita izinkan yang lain bertanya kepada Nora. Silakan sahabat Uniriva, satu pertanyaan. Iya, itu di dalam Bible tidak ada Allah lain selain Yesus. Itu bukan penghinaan terhadap umat Islam itu? Ini pertanyaan kepada siapa, brother sahabat Uniriva? Pertanyaan diarahkan ke saya. Baik. Iya, di dalam Bible yang tertulis tidak ada Allah lain selain Yesus. Oke, baik, kita akan membahas ini. Itu sakit Ini loh di hati loh. baik, saya akan coba untuk menjawab pertanyaan dari brother sahabat Uniriva. Bagaimana pendapat kita seharusnya, saya pribadi, ketika ada tertulis dalam Bible atau pernyataan dari umat Kristiani tidak ada Allah lain kecuali Yesus. Memang polemik nama Allah juga menjadi salah satu asbab terjadinya diskusi lintas agama. Kalau kita bicara tentang rasa sakit hati, tentu kita juga memiliki kesakitan hati ketika kita mendengarkan nama Tuhan kita disematkan kepada manusia. Ya, itu. Ya, jadi kalau kita bicara sakit hati, tentu sakit hati. Tapi penjewantahan sakit hati itu, sikapnya itu kembali ke kita. Bagaimana kebijaksanaan kita menanggapi rasa sakit hati? Apakah kita akan kembali ke tahun 2001 dengan adanya pertikaian agama sehingga 5.000 orang tewas? Pernah mendengarkan sejarah itu? Ingat kata Pak Soekarno, jas merah, jangan melupakan sejarah. Kejadian di Poso, korban 5.000-an jiwa melayang karena ego beragama. Apakah kejadian yang dialami kasus yang menyinggung Nora akan menjadi asbab berperangnya Islam dan Kristen di Indonesia? Semoga saja tidak, tetapi kita harus belajar dari ini. Mari kita simak menggunakan nalar berpikir, hati yang jernih. Kali ini kita akan kupas tuntas. Nora Aritonang akan menceritakan kisah kehidupannya yang mungkin pilu ataupun bahagia sekarang ini, karena Nora Aritonang salah satu nama yang viral karena diduga menghina Yesus, Tuhannya orang Kristen, karena seorang pendiskusi lintas agama. Berhembus kabar bahwa Riva juga diduga menista menurut umat Kristiani dan sedang berusaha dilaporkan. Pertanyaannya, apakah diskusi lintas agama bisa dikatakan menista? Apa parameter menista dalam Islam dan Kristen? Kita juga akan kupas tuntas. Sepertinya kita sudah kedatangan tamu-tamu pada sore kali ini. Satu orang satu pertanyaan, dan mohon bagi yang jarang masuk ke komang saya, tolong buka cam. Bagi yang sudah pernah buka cam, saya tidak wajibkan buka cam. Silakan Api, saya tidak mendapatkan nama Anda. Mohon buka cam, kalau tidak silakan turun. Hitungan kelima. Banyak omong kalian semua, urus agama masing-masing. Urus agama masing-masing, nggak usah ngurusin agama orang lain. Bodoh, goblok kalian semua, goblok. Moderator. Hancurin kalian semua. Dasar bego, bodoh kalian. Waduh, ini ngeri kali ini kalau mama ketemu sama aku di sini, di jambaknya aku nih. Ini ngeri sekali guys. Kalau wanita-wanita seperti ini bertemu di pasar sama aku, waduh baku hantam ini. Ini akan merusak persatuan ini nih, bahkan hancur-hancuran kita nih. Perempuan-perempuan yang mungkin terikat utang pinjol atau sedang bermasalah di rumah tangganya disarankan tidak ikut diskusi lintas agama. Dimohon dengan sangat bagi kalian wanita-wanita yang sedang ada masalah pinjol, ada masalah rumah tangga KDRT dan tak sanggup melayani suami, jangan diskusi lintas agama. Karena efeknya akan seperti tadi. Berteriak-teriak, tantrum, kejang-kejang. Saya sapa yang lain, diam dulu ya.
Kejang-kejang sambil buka baju, jedot-jedotin kepala ke dinding, lompat ke dalam tong sampah, acak-acak sampah. Ini ngeri sekali ya. Kita berharap semoga tidak ada lagi mama-mama seperti ini yang biasanya kalau dia sennya ke kiri, biasanya dia lurus. Banyak orang mati gara-gara dia ini ya, bahaya. Mohon dengan sangat, para pendiskusi lintas agama adalah orang yang memiliki kecerdasan sosial dan kecerdasan psikologi dalam emosi. Ya, menjaga emosinya tetap stabil sehingga tidak menjadi seperti ibu tadi. Saya takut ibu tadi sudah sakit jantung, tantrum dan pingsan ya. Mudah-mudahan tidak ya. Oke, agak cukup terkejut Uni Rifa ya, Uni Rifa Syihab mendengarkan ibu tadi tantrum. Ya, jangan dulu berbicara sebelum Rifa Najwa Rifa Syihab di acara Mata Rifa. Silakan dibuka cam. Hayo, silakan dibuka cam. Saya tidak mau terjadi lagi. Untuk apa buka cam Rifa? Aduh Rifa. Moderator tolong bekerja ya. Aduh, moderator Yang kami bekerja. sesalkan, Tolong dibuka orang-orang camnya yang dulu, bilang jangan bersuara Yesus dulu tidak sebelum. normal. Jadikan admin di sini, Silakan. jadikan admin. Aduh, Itu yang ini kenapa sih? Tolong Ya. dong, hayo, tolong dong dibuka camnya. Coba Ya bahas tentang ampun. yang dia bilang Yesus tidak normal. 33 tahun tidak dipakainya titiknya. Itu aja dibahas. Oke, saya akan membahas apakah Yesus atau tidak normal. Baik, Ya. saya akan oke. Ya. Bentar, saya Si orang yang bahas. Apa maksudnya jangan bang? atur-atur saya. Bentar dulu. Aduh, ini kenapa pada birahi ingin bicara ya? Oke. Bisa nggak sih bergantian dulu, buka cam dulu, hayo. Saya ingin tahu wajah Anda, biar kalau Anda menghujat saya bisa melaporkan Anda ke kantor Bukan, polisi. Silakan buka cam. saya tidak menghujat. Saya kan Saya cuma tidak menyampaikan peduli, silakan dibuka cam Ya sudah, Anda. turunkan saja. Turun, Nggak apa-apa, silakan. ya. Ini Komal bukan untuk belajar menista, ini Komal untuk membuka fakta di acara Mata Rifa. Ya, suruh dia bahas itu. Udah turun Yang aja lu. sampaikan itu, ya. Dasar nih orang. Acara saya yang indah ini terkotori dengan orang-orang dua tadi ya. Bagus King Richard. Nah, ini contoh-contoh manusia yang tidak takut dengan kebenaran nih. Ovid duduk dulu, Dek. Uni nggak suka lihat iler kamu dibantal ya, Dek. Silakan. Duduk. Mantap, Ovid. Trivena 090 silakan dibuka camnya biar kita tahu bahwa Anda adalah bukan robot tapi manusia. Trivena 090 hentikan anak-anak menangis karena ini mengganggu kestabilan kita dalam berdiskusi. Suara anak Anda mengganggu diskusi kita. Saya tidak ingin menyuruh anak Anda dikarungi ya, karena itu kejam sekali ya. Nggak mungkin saya suruh karungi anak Anda ya, tapi setidaknya tolong kondusifkan. Ini acara serius ya, kalian pikir ini main-main. Mungkin kalian main-main, saya tidak bisa main-main ini ya. Oke, ada 11 orang permintaan naik. Tolong yang mau naik buka cam, kalau tidak kalian saya hempaskan ke Danau Toba. Sudah ada 2 orang yang sangat luar biasa berani membuka cam. Kita akan ngobrol dengan orang ini. Sam Sitinja dibuka camnya, brother. Brother, tolong dibuka camnya, brother. Brother, peka kali telinga kau, brother. Kupikir telinga kau itu nggak bisa dipakai, kau berobat lagi besok ya. Oke, baiklah. Kita sapa saudara kita yang sudah bergabung bersama kita, King Richard. Selamat malam. Ya, selamat malam Uni Rifa, Bunda Oke. Nora, sehat-sehat. Ya, jadi gini. Oh, King Richard tidak lagi memakai kacamata hitam ya, karena takut saya katakan Iya. sebagai tukang urut. Oke. Oke, Uni Rifa. Jadi gini, aku cuma berpesan saja tentang kasusnya Bunda Nora, ya kan? Emang sih kalau agama itu tidak baik kalau diperdebatkan. Kalau diskusi bolehlah ya, kita diskusi. Kalau diperdebatkan itu bisa jatuhnya ke penghujatan, penghinaan. Itu rawan. Rawan. Malam standby semua dulu. Buka cam. Lanjut King Richard. Jadi kalau diskusi yang menanyakan tentang Tolong di mute dulu, makasih, mohon maaf. Saudara-saudara yang masuk ke Komal, hargai King Richard sebagai apologet dari Kristen. Lihat wajahnya yang tampan itu ya. Tolong jangan kalian nistakan dia dengan berbicara ketika dia bicara. Tolong di mute, yang naik ke atas langsung mute. Perhatikan wajahnya yang tampan itu ya. Dia berani membuka camnya, artinya dia tidak punya niat menghujat. Kalaupun dia menghujat, kita laporkan dia ke kantor polisi. Silakan King Richard. Ya, jadi saya ulang ya, Silakan. agama tidak baik untuk diperdebatkan, saudara-saudaraku ya. Kalau diskusi boleh ya, boleh. Karena kalau diperdebatkan bisa ricu, kita bisa saling menghujat.
ya kan? Sedangkan agama mengajarkan hubungan kasih sayang antara kita sesama walaupun kita berbeda agama. Ya, di Kristen kan hukum kasih jelas. Di Islam kan agamamu untukmu, agamamu untukku. Ya kan ada itu, kita sudah diajarkan jangan menghina sesembahan orang lain, kan ada. Ya kan itu sudah jelas agama mengajarkan begitu. Kalau diskusi oke, kita boleh diskusi. Kalau tidak ada titik temu, tidak bisa kita memaksakan kehendak kita. Ya. Jadilah kita akhirnya ya sudahlah, itu yang Anda pahami, ya saya memahami keyakinan saya, kita nggak bisa memaksakan. Ya, yang terkadang itu kita kadang loss, ya kan, akhirnya timbul cacian. Itu juga walaupun kita diskusi loh, pasti bisa jadi tadinya cuma diskusi biasa. Jadi kita istilahnya kalau sudah tidak ada titik temu ya sudah, kita saling menghargai aja, itu keyakinan Anda. Saya gitu sih, sebenarnya aku juga ini penghujat. Saya jujur aja sama Nora dengan Uni Rifa pernah aku diskusi ribut, ya kan, saling menghujat. Tapi akhirnya saya sadar juga. Sorry ya, gua nggak pernah ngehujat lu yang hujat. Pernah lah, Nora Uni Rifa sama Nora pernah sama aku pernah. Ya udahlah, itu self claim ya. Jadi banyak Tap layar teman-teman. Mungkin kasus Durasi Richard ya. Durasi ya Richard. Ya, Ratu Entok ya akhirnya menyisir ke Ratu Entok kan di luar dari diskusi kayak begini loh. Betul sekali, itu yang akan kita bahas. Dia bisa kena kan? Apalagi kalau mau dirunut semua, itu kita yang banyak loh yang diskusi kayak begini loh, banyak yang diambil loh. Termasuk saya juga bisa kena. Kalau jejak digital kalau mau dibuka, semua kita di dalam ini kena semua. Tapi sampai kapan kita baik. Menghujat kayak gitu? Karena durasi sudah banyak tamu kita yang hadir, ada 1.500 orang yang antri. Richard, sepertinya saya harus berbagi waktu ya. Ya oke. Jadi gini Uni Rifa, ya kita harusnya saling menghargai saja lah, janganlah kita memaksakan kehendak kita, ya kan? Itu nanti saya tanggapi King Richard, saya akan tanggapi. Kita paksakan. Oke ya, saya kira gitu ya. Terima kasih. Terima kasih. King Richard, terima kasih atas argumennya. Tolong yang naik ya, yang dua ini, maaf saya melihat ada kebotakan. Saya ingat satu ayat, botak naiklah botak. Ini adalah ayat dalam kitab Perjanjian Lama ya. Saya tidak tahu apakah ini termasuk penghujatan atau tidak. Saya sapa dulu, di sini ada Agus Garut ya. Kita sapa dulu teman-teman. Agus Garut. Agamanya apa, Pak Agus? Jangan terlalu dekat dengan kamera, Pak. Kami takut nggak bisa makan lagi nanti, Pak. Oke, Bapak mundur sedikit, Pak. Bapak mundur dulu, Pak. Mundur sedikit, Pak. Mundur. Oke, makasih. Bapak, di sini kita sedang wawancara Nora, salah satu wanita viral yang sedang diduga menista agama Kristen. Bapak naik ke sini, apa yang mau disampaikan ini? Apa yang mau disampaikan? Silakan. Begini ya, Bang Mbak Uni. Abang, saya Mbak, bukan abang-abang. Oh ya, Mbak Uni, begini. Kenapa umat Islam itu ada bicara begitu? Karena itu sebuah respon kepada orang-orang Kristen dengan dia punya narasi di setiap koma itu menistakan agama dan sebagainya ya. Karena itu ada sebuah respon. Kalau tidak ada hal yang disampaikan oleh orang-orang Kristen itu mana mungkin yang disampaikan oleh Mbak Nora itu. Karena kalau kita lihat di koma-koma itu banyak orang-orang Kristen itu suka menghina Nabi Muhammad dan sebagainya. Karena kita dalam agama Islam itu kita rahmatan lil alamin ya. Siap. Tidak menghujat agama yang lain selagi orang-orang Kristen itu menjaga diri, menghargai umat Islam itu sendiri. Jangan umat Islam itu disalahkan. Karena umat Islam itu punya aturan. Islam itu tidak boleh dalam hadis itu tidak boleh menistakan agama, mencaci maki agama orang lain. Itu Islam itu ya. Karena Islam itu sesuai dengan slogan itu Islam. Apa arti Islam itu? Islam itu kata salamun itu keselamatan, kedamaian. Itu begitu. Terima kasih Bang Agus Garut. Mungkin itu menjadi masukan buat kita semua ya, dan izin kita turunkan karena kita menunggu ada 1.500 orang yang akan naik sepertinya ya dalam pandangan saya yang goib ini ya. Bang Agus, terima kasih. Selamat bekerja. Hati-hati ya kalau ada yang meneriaki Anda botak, jangan marah karena itu hal yang kenyataan ya. Bang Agus, salam kenal, sehat selalu, salam satu Tuhan. Ya, mari kita hentikan penistaan agama. Allahu Akbar. Ya.
Oke, terima kasih. Baik, sekarang kita ke Ovid Jeremy ya, teman-teman. Tolong yang sudah naik, kalau kalian non-miss, tolong dibuka camnya. Karena saya tidak menerima akun-akun fake yang akan menghujat. Ovid Jeremy, salah satu pendiskusi lintas agama. Bagaimana pandangan Anda terkait diskusi lintas agama kaitannya dengan penistaan agama? Silakan Ovid, jangan pakai chat GPT ya Ovid. Ini sudut pandang kamu loh. Jangan kamu tanya robot. Sudut pandang kamu loh yang ditanya. Silakan Ovid. Iya, makasih ya Uni Rifa udah untuk kesempatannya. Kalau aku sih jujur ya, kalau selama ini kalau kita diskusi boleh diskusi, tapi jangan sampai menghujat. Aku minta maaf kalau sama ke Uni ataupun siapa teman-teman Uni misalnya Jibril kalau ada salah kata dalam diskusi, tapi ini juga kan sebagai pelajaran juga supaya kita jangan itu kalau diskusi boleh tapi harus pakai fakta dan data. Kalau itu jangan sampai kita cuman asumsi liar saja, itu kan bisa menyebabkan kita nanti jadinya kena Ovid jangan baca chat GPT, lihat Uni deh. Iya enggak kawan Uni ya. Istilahnya jangan kita diskusi itu jangan sampai kita tuh tanpa data dan fakta, tapi kita harus diskusi itu kan harus pakai juga data dan fakta, jadi jangan sampai kita ujungnya menghujat. Aku minta maaf ya Uni kalau ada salah kata. Ya Uni terima minta maafnya, tapi dikirim kriptonya ke akun Uni ya. Nanti kalau aku udah itu ya. Ya, ditunggu ya kiriman kriptonya ya, Dek. Karena kripto lagi naik kabarnya. Oh, benar nggak, Ovid? Kripto lagi naik ya? Bagi-bagi ya, Dek. Bagi-bagi ya. Kalau nggak mau dimaafkan loh. Iya, terima kasih, Ovid. Ya, standby Ovid. Kita sudah kedatangan tamu yang sudah buka cam, yang belum buka cam, tolong hempaskan ke Danau Toba ya. Saya tidak terima mata Rifa malam kali ini dinodai dengan orang-orang yang tidak mau ikut aturan. Kita sapa dulu. Ada kakek muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan strike to the point, jangan bertele-tele, jangan terlalu panjang seperti rambutnya. Siap. Begini Uni Rifa, saya tuh risih ada ayat mengatakan terhinalah laki-laki berambut panjang. Aku tersakiti loh Uni. Oke. Bukan begitu ayatnya, bukan begitu ayatnya. Ayatnya berbunyi seperti ini. Bukankah alam juga mengatakan bahwa suatu kehinaan kalau laki-laki itu berambut panjang? Begitu ayatnya ya. Nah itu ayat yang ada di kitab Korintus, kitabnya orang Kristen, by the way. Ya, nah itulah saya pertanyakan, apakah tidak terhina Tuhan itu dikatakan laki-laki berambut panjang itu terhina? Kan kata orang Kristen Tuhan jangan lihat itu ke atas panjang. Pak, jangan lihat ke atas, lihat ke saya aja Pak. Ya. Siap. Fokus. Kebanyakan orang Kristen mengatakan bahwa Tuhannya itu rambutnya panjang. Nah, bukan ke atas penghinaan Paulus mengatakan terhinalah laki-laki yang berambut panjang. Oke, ini pertanyaan yang harus dijawab oleh umat Kristen ya, karena ini saya tidak punya kredibilitas menjawab, takutnya nanti dikira saya menyimpulkan ajaran mereka. Maka kita izinkan brother-brother kita yang ada di Komal ini sebagai orang Kristen untuk menjawabnya. Dan teman-teman, kembali lagi kita adakan acara ini untuk edukasi publik bahwa ada perbedaan dalam ranah dialektika dan juga monolog diskusi lintas agama. Bukan berarti kalian bisa menghentikan diskusi lintas agama, karena ini adalah sesuatu yang masih dilindungi oleh undang-undang. Oke kakek muda, sepertinya itu saja yang bisa saya berikan. Oke, terima kasih. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ovid bisa menjelaskan pertanyaan dari saudara kami kakek muda tentang dalil yang mengatakan bukankah suatu kehinaan ketika dikatakan laki-laki berambut panjang, tetapi Ratu Entok di penjara karena mengatakan kepada laki-laki tersebut untuk memotong rambut. Silakan Ovid. Bagaimana pendapat Anda sebagai orang Kristen? Baik ya, kalau saya sebagai orang Kristen ya Uni, jawabannya gini. Kalau kita pelajarin emang ada beberapa hukum-hukum agama di Kristen, tapi hukum-hukum agama itu bukan hal yang paling penting sebenarnya, karena yang paling penting itu adalah kasih, keadilan. Dan juga kalau Uni baca misalnya di kitab Tanakh atau Perjanjian Lama juga kan itu banyak sebenarnya Tuhan itu menegur orang Israel karena dia ibadahnya tuh cuma agamawi tapi tidak disertai kasih dan keadilan. Ya, dan izin brother, izin. Maksud saya bagaimana pendapat Anda terkait dugaan gambar Yesus yang konon katanya itu berambut panjang? Apakah Anda sepakat kalau itu adalah Yesus? Begitu pertanyaan saya, brother. Nah, kalau Yesus berambut panjang sih, kalau dari gambar-gambar yang pernah digambarin dari abad 1 sampai 6 itu betul ya, Uni aku lihat itu kemungkinan besar betul ya. Tapi kan aku nggak bisa gambarin sepenuhnya kan, karena waktu itu kan
teknologi kan belum secanggih sekarang, jadi masih usaha buat gambarin Yesus itu istilahnya. Dan apakah itu adalah Yesus menurut perspektif Anda atau hanya gambaran saja? Itu masih usaha untuk menggambar dan gambar Yesus sih, tapi belum bisa jadi dipastiin 100% benar, karena kan itu kalau untuk gambar misalnya sampai saat ini belum ada teknologi yang cukup canggih untuk menggambarkan itu dengan baik dan benar sih di abad. Dan Anda pribadi bagaimana? Apakah Anda memang tersakiti dengan yang dilakukan Ratu Entok? Jujur sih itu ya menurut saya kalau dari banyak komunitas itu ya sedikit menyedihkan karena Bang hidung Anda kembang kempis, maaf saya kaget. Jangan ini fokus, kalau tidak itu kameranya membuat lubang hidungnya tadi kembang kempis tadi ya, agak jauhkan gitu. Ya lanjut deh. Jadi kalau aku ya jujur sih itu paling ya, kalau itu sih jujur emang agak menyakitkan ya kalau buat umat. Menyakitkan. Ya itu karena kan itu istilah kamu kayaknya sengaja buat ngeledek gitu istilahnya. Oh gitu. Apalagi kamu kan nggak lagi diskusi atau debat itu kan videonya kayaknya jadi pure menghina jadinya. Oke, bagaimana pendapat Anda tentang Nora Aritonang? Apakah dia cukup angker bagi Anda, atau apakah Anda takut, atau Anda jijik, atau Anda cinta jangan-jangan dengan Nora sebagai saudari CNKRI? Silakan Opit. Sudah pernah berhadapan dengan Nora Aritonang? Ya. Saya tahu, saya pernah lihat, saya kan pernah juga masuk ke roomnya dia, pernah. Oke. Nah jadi gini ya Kak Uni, Nora Aritonang itu aku waktu itu sempat nonton videonya, mohon maaf, dia sempat kata-katanya itu waktu itu menghujat gitu kan, dan apalagi menghujatnya itu dia nggak misalnya lagi diskusi ada orang Kristen, ini enggak, dia sendiri dan dia bikin video itu kan, which is kalau itu sendiri dan itu kan dia berarti niat dong untuk menghujat atau ngeledekin iman. Videonya apakah punya Ovid biar kita lihatkan ke publik? Oke, ada sini ya yang waktu itu ya aku lihat nih. Nih yang sendiri nih ya. Ya, Opit jangan terlalu fokus di lubang hidung ya, karena Uni agak khawatir itu lubang hidungnya kembang kempis kelihatan. Iya benar ya nih. Maaf nih. Aku waktu itu dikasih nih. Uni agak terganggu dengan hal itu. Maaf. Fobia lubang hidung. Uni agak fobia lubang hidung soalnya. Nah, aduh. Nih ya, aku kasih nih. Ovid, yang menyakitkan nih. sebentar saya tanya. Tadi katanya kalau yang berambut panjang yang dilakukan itu dia sangat menyakitkan Ovid. Ovid sadar nggak puluhan tahun indomisasi di Indonesia itu dia nggak menyakitkan kita? Kenapa? Puluhan tahun apa? Kenapa Pak? Enggak. Kenapa itu saya belum baca apa? Ya lanjut aja dulu Ovi. Ya Ovi, pertanyaannya adalah ketika Anda berkenalan dengan Nora Aritonang, salah satu penggawa apologet pihak Islam, Anda pernah melihat menurut Anda itu adalah sebuah penistaan, dan saya masih ingin menunggu ya supaya nanti bisa kita clearkan di sini. Ovid, mungkin supaya saya tidak terganggu dengan lubang hidung, saya ganti dulu ya biar yang lain bersuara dulu. Oke, terima kasih Ovid. Ini Ovid adalah salah satu teman diskusi saya yang sangat intens masuk ke komen saya. Kalau dia takut masuk ke komen saya, tentu dia tidak masuk lagi. Bukti dia mencintai saya, dia sering masuk. Benar nggak Ovid? Bukti kalau Ovid nyaman di Komal Unirifa, buktinya Ovid naik terus ya. Oke, good. Bagaimana pendapat Ovid tentang Unirifa? Apakah Unirifa kalem, lembut, baik hati, tidak sombong, rajin nabung, atau gimana? Kalau menurut Ovid pribadi. Ya kalau ini sih aslinya aku lihat sih baik kok sih aku. Masya Allah. Udah nanti kriptonya bagi aja. Udah kriptonya bagi aja. Oke, kita sapa lagi ada Banyu Asin. Selamat malam, Brother Banyu Asin. Bagaimana pendapat Anda terkait tentang dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ukti Nora, di mana itu sebagai bentuk respon atas penistaan yang dilakukan oleh umat Kristen dalam ruang dialektika, karena kami juga punya bukti-bukti bahwa mereka menista Allah dan bahkan menggunakan kata Allah sebagai nama Tuhan mereka, padahal tidak ada kaidah ilmiah yang membenarkan hal itu. Silakan pendapat Anda cepat, singkat, padat, karena ada 1.500 orang yang ingin naik ke atas. Silakan. Siap Bunda Rifa. Jadi begini, saya nanggap Bu Nora itu, saya pengikut beliau juga, sering melihat komal beliau. Sejauh ini beliau berdiskusi secara fakta lah. Jadi penghujatan seperti tidak ada sepertinya. Lagi pula. Oh, BTW Anda Muslim ya?
Ya, insya Anda Allah Muslim ya? Alhamdulillah. Oh, saya nanti Muslim. Ovid ya, nanti Alhamdulillah Ovid. Muslim. Oke, karena Anda Muslim nanti bisa jadi sebentar. argumen Anda ini argumen subjektif. Saya harus objektif di sini ya. Saya tidak mau di sini pilih apa ya, pilih kasih ya, mentang-mentang Muslim saya bela, nggak bisa ya. Lanjut. Sebentar Bu Ripa ya, sedikit lagi. Silakan. Jadi begini. Silakan. Waduh, di kok jadi pihak begini Kristen kayak itu juga, konten. ya. Jadi di pihak Kristen itu juga harus di apa namanya, ada batas-batasan dong. Yang mana menista, yang mana menghujat itu harus tahu. Kalau di Muslim kan tahu. Kita punya MUI apa segala itu kategori menista. Kalau di Kristen itu tidak. Kalau tidak suka dibilang menista gitu loh. Jadi saran-saran Oke, subjektif sekali ya. Ini belum bisa kita masukkan karena objektif ya, tidak masalah. Kita masih menampung semua unek-unek masyarakat. Hadirkan masyarakat banyak supaya kita bisa meneduhkan suasana yang sedang mencekam pada saat sekarang ini. Silakan Bang Banyu. Jadi gini, jadi ketika mereka kalah debat itu udah mulai itu Bu Uni. Mereka kalah debat ya, bukan kalah masalah apa, kalah secara kalah data mereka. Oke, masih subjektif sekali ya. Oke. Baik. Iya. Ini masih subjektif sekali ya. Sementara Bu Ripa. Oke, terima kasih Bang Banyu Asin. Karena ada 1.500 orang yang menunggu di bawah. Sepertinya kita scrolling. Saya memberikan opini masyarakat bergulir supaya kita semua tahu apakah ada pemahaman masyarakat terkait diskusi lintas agama atau jangan-jangan mereka tidak tahu sama sekali ya. Jadi kita akan edukasi publik bahwa diskusi ini memang benar-benar ada dan ada asbab akibat. Oke, kita sudah kedatangan tamu lagi. Nanti kita akan kembali ke Nora. Kita akan wawancara Norbek atau Nora Becek. Andre Daniel, silakan di open cam-nya, brother. Andre Daniel, silakan dibuka cam-nya, brother. Oke, terima kasih. Tolong yang masuk ke sini harus buka cam ya, karena kita meminimalisir penghujatan di ruang publik, sehingga kita harus memaksa orang-orang buka cam, karena kalau mereka tiba-tiba menghujat, kita screenshot, masukkan ke penjara. Gampang sekali ya. Kalau mereka tidak buka cam, gimana kita mau melaporkan? Mukanya jangan nampak, ya kan? Ini Pak Victor Kawengian. Ini tamu yang saya tunggu-tunggu ini. Aduh, kemana aja Bapak? Pak Victor kemana wae? Iya, ada sedikit Berhenti. kesibukan. Ya, host, moderator jangan naikkan dulu siapapun. Saya mau fokus dulu, habiskan dulu yang di sini ya. Karena saya juga punya urusan nih, mau makan. Jangan naikkan dulu, stop naikkan siapapun. Selesaikan yang di sini dulu ya. Ini nih keren tamu saya nih. Selamat datang Pak Victor Kawengian, salah satu teman diskusi. Apa kabar? Baik. Senyumnya sangat ikhlas sekali, luar biasa ya. Haleluya. Pak Victor, saya ingin wawancara Anda terkait tentang Norbek atau Nora Becek. Nora adalah seorang aktivis apologet yang intens diskusi di ruang publik, tepatnya di TikTok, brother. Dan dia adalah seorang apologet yang sangat frontal dan juga ekstrim karena dia adalah seorang wanita Sumatera Utara dengan dialeknya. Tolong di-mute dulu yang lain ya, saya lagi serius nih. Dengan dialeknya yang cukup keras sebagai seorang wanita Sumatera Utara, dengan etnis Bataknya, dia berbicara dengan lantang membela agamanya yaitu Islam, dan kemudian ketika dia membawa konsekuensi logik dengan menimbulkan pertanyaan ataupun pernyataan bahwa apakah umat Kristen ini menyamakan Tuhannya dengan hewan, karena ada dalil yang mengatakan bahwa Yesus adalah anak domba Allah, dan ternyata alih-alih ini diterima sebagai fakta kebenaran oleh umat Kristen, ternyata Norbek dilaporkan dikatakan menista agama Kristen. Pak Victor Kawengian, bagaimana pendapat Anda? Apa parameter penistaan dalam agama Kristen? Silakan dijawab. Kalau dia menista agama atau Tuhan itu kan sebenarnya bukan urusan kita. Itu urusan dia dengan Tuhan. Jadi kalau menurut saya, ini yang melapor siapa? Ada yang melapor ya? Yang melapor adalah salah satu pengacara yang ada di Sumatera Utara dan mama-mama orang Batak, katanya juga ikut beramai-ramai, dan perkumpulan orang Batak sepertinya tidak terima dengan hal ini karena ini kasus rembesan dari Ratu Entok. Iya. Kalau menurut saya sih nggak perlu sejauh itu sih untuk melakukan laporan-laporan seperti itu, nggak perlu lah. Kalau menurut saya ya.
Oke, ini masih pandangan pribadi ya, dan kita tidak masalah dengan pandangan dan opini seperti ini. Oke, Pak Victor Kawengian, bagaimana pendapat Anda terkait tentang diskusi lintas agama? Apakah menyenangkan, mencengangkan, mencekam, menjijikkan, atau menurut Anda ini penting untuk terus dilakukan sebagai upaya edukasi kepada publik terkait tentang ilmu teologi? Silakan. Sejauh untuk sebagai ilmu pengetahuan, pendidikan, tidak masalah. Ini juga buat kita belajar toh. Kita bisa belajar untuk diri kita bisa belajar juga untuk ya menambah wawasan lah. Gitu. Berarti Anda termasuk orang yang sepakat dengan adanya diskusi lintas agama ini? Sepakat, cuman memang ada kadangkala suka mungkin ya itu terlalu berlebihan. Oke, segala sesuatu yang berlebihan memang tidak bagus ya. Bahkan mencintai berlebihan pun nggak bagus ya, Pak. Baik. Iya, betul. Dan pendapat pribadi Anda terkait tentang Nora, silakan. Ya, kalau saya menurut ya ini kan pembelajaran. Ya sebaiknya sih kalau kasus begini nggak perlu dilanjut lah. Cuman istilahnya pembelajaran. Kalau kita memang selama ini belum dengar sih penistaan agama Kristen ya. Baru kali ini saya dengar. Selama ini kan kita tahu ya, Tuhan kita suka dihina, dinista. Tapi tidak pernah kita buat laporan atau siapapun, saya rasa tidak pernah. Ini baru kali ini saya dengar juga ada laporan seperti ini. Yang biasa saya dengarkan dari pihak sebelah ya. Yes, kalau kita penista ya. Karena ada aturan mungkin di sana. Kalau di kita kan ada aturan di sini. Di Kristen yang saya tahu nggak ada apa ya aturan agama yang saya tahu ya. Oke. Baik, itu sejauh pengetahuan Anda. Bagaimana pendapat Anda jikalau pemerintah menutup seluruh diskusi lintas agama? Apakah Anda sepakat atau tidak sepakat dengan tindakan pemerintah ini, brother? Ya mungkin ya kita sih saya suka bicara tentang agama, tentang iman, senang saya berbicara seperti ini. Cuman kalau ditutup alasannya apa gitu? Apakah memang mengganggu? Kalau alasannya hanya ingin menyenangkan bunny typing di bawah yang dari tadi tantrum karena kita debat dan mereka bilang jangan bahas agama saya, jangan bahas agama saya. Kalau hanya ingin menyenangkan mereka, menurut Anda ini tepat tidak? Ya mungkin maksudnya jangan bahas berlebih, maksudnya ya penghinaan atau apalah. Mungkin dia merasa ya itu kembali ke mereka lah ya. Hanya mereka yang tahu maksudnya apa ya. Oke, berarti kalau Anda termasuk sama dengan saya bahwa kita biarkan diskusi ilmiah terjadi dalam kaitannya lintas agama dan tetapi dengan batasan-batasan tertentu. Kalau saya sendiri orang yang tidak sepakat dia ditutup diskusi lintas agama karena saya sudah terlanjur mencintai ilmu teologi. Mungkin begitu ya. Dan kalau saya oke, lanjut. Karena menurut saya ini juga suatu ajang buat saya ya, menurut saya kita bisa memperkenalkan Yesus lewat ini. Mungkin orang cukup positif sekali ya. Ya banyak orang mengenal secara pengetahuan dari pembacaan Bible. Itu kan secara pengetahuan logika, tapi belum sampai pada kehidupan Yesus yang sesungguhnya. Jadi cuma sebatas pengetahuan. Itu kan yang selama ini kita lihat dan gitu. Tapi itu tidak jadi masalah gitu. Oke, selama mantap. Sebatas pengetahuan, ya. Uni, saya boleh bertanya Nanda Uni? Sama boleh Kak Norbek. Victor. Karena Anda adalah artisnya hari ini, saya kasih Anda kesempatan bertanya kepada kawan-kawan Kristen kita. Silakan. Ya, Pak Victor ya, selamat malam Pak Victor. Ya, saya malam. Nora ya. Benar. Saya orang Batak. Saya dari Medan. Ya. Ya, soal yang delik ini ya, saya juga sebenarnya tidak ingin membicarakan karena bagaimanapun kita serahkan kepada hukum, begitu ya Pak Victor ya. Cuman yang ingin saya tanyakan, karena Pak Victor mungkin sudah beberapa kali berdiskusi sama Uni Rifa. Nah, salah satu sebab saya dilapor itu karena penistaan. Saya mengatakan Yesus itu adalah binatang. Yang saya sendiri membacanya di dalam Yohanes 1 nomor 29 ketika Yohanes mengatakan melihat Yesus dan mengatakan Yesus itu adalah anak domba Allah.
Nah, itu yang mau saya tanyakan, parameter penistaan bagi Kristen ketika kita membaca kitab suci dan mengatakan Yesus adalah binatang, karena itu adalah kiasan perumpamaan bagi saudara Kristen, ya kan? Apakah itu sudah masuk dalam penistaan menurut agama Kristen? Sementara yang kita baca adalah kitab suci kalian sendiri. Menurut Pak Victor, bagaimana? Iya, menurut saya nggak jadi masalah ya, karena orang kan bisa berpikir seperti itu dari teks-teks itu kan. Cara berpikirnya kan berbeda-beda. Makanya saya nggak bisa salahkan orang. Ya sampai saat ini kan Islam, orang-orang Islam lah ya, umat Islam banyak yang membaca teks tanpa paham betul teks itu. Jadi dasarnya karena tidak paham. Jadi bisa aja kita bilang, oh itu manusia, domba, binatang kan, domba termasuk binatang, itu tidak salah. Jadi ya dasar hukumnya juga memang kalau saya lihat tidak kuat juga sih kalau untuk dianggap penistaan. Tapi kalau Islam kan ada dasar-dasar hukum di situ yang bisa menuntut orang untuk orang di luar Islam menista gitu. Kalau di Kristen saya rasa belum ada ya, yang saya tahu, sepengetahuan saya saja. Begitu, Bu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya tanyakan sama Pak Victor, ya kita ini kan bereaksi karena memang karena ada aksi, betul ya? Reaksi karena ada aksi. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api, betul ya? Nah, yang sering memang kita lihat sekarang ini Pak Victor, banyak yang menghujat Nabi saya, mengatakan Nabi saya seorang pedofil, ya. Allah saya itu adalah Tuhan batu. Itu kalau sebenarnya Pak Victor sendiri aja melihat konteks di dalam Al-Quran pun ataupun hadis tidak ada mengatakan Allah itu adalah batu ataupun Nabi saya pedofil. Betul Pak Victor ya? Selama Pak Victor berdiskusi bersama saudara muslim, tidak ada terbaca di dalam hadis ataupun Al-Quran Allah saya batu, kitab saya dongeng. Tetapi begini Pak Victor, ketika mereka selalu menggembos-gemboskan Nabi saya adalah seorang pedofil, tukang kawin, tukang cabul, saya otomatis mengatakan itu adalah penistaan karena tidak berdasarkan data. Betul kan Pak Victor? Yeah. Kalau penghujatan saya ketika mungkin saya mengatakan Yesus dilahirkan seorang ibu yang notabene-nya kerjanya ada seorang pelacur, saya menista. Betul Pak Victor? Karena tidak tertulis bahwa Bunda Maria seperti itu. Ganti ya kan? diksinya Nah, biar adalah... tidak di-ban TikTok ya, Norbek. Ganti diksinya. Okay. Pesondol atau apa itu. Ya. Nah, jadi ketika saya mengatakan ada Tuhan yang dilahirkan oleh seorang gadis perawan berjenis kelamin laki-laki, ketika berumur 8 hari dia disunat. Nah, ini kalau jadi pertanyaan, yang disunat ini Tuhan atau manusia? Pasti dijawab adalah manusia. Nah, ketika dikatakan Nabi saya tukang kawin, pedofil, ya, sampai ada salah satu oknum Kristen mengatakan, maaf, ini sudah suatu penghujatan, penisnya Nabi Muhammad digesek-gesek. Terus saya mereaksi, ketika kamu menyembah manusia yang dijadikan Tuhan, mempunyai nonot atau kelamin, selama 33 tahun tidak difungsikan, karena perkataan di dalam Bible, beranak cuculah, penuhilah muka bumi ini dengan keturunanmu. Betul kan Pak Victor? Yeah. Tapi setahu saya, dulu saya juga mengimani Kristen, setahu saya yang menjadi pengikut Yesus, bahkan Yesus sendiri, kenapa tidak ada yang namanya menikah? Pertanyaan saya bisa saya lontarkan kepada saudara Kristen, apakah ini normal sebagai seorang manusia? Karena dikatakan di dalam Lukas 1 nomor 31, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai ia Yesus. Dilahirkan seorang anak, seorang itu artinya manusia.
Nah, ketika Yesus berumur 33 tahun setengah, beliau hidup di muka bumi ini. Tetapi secara normal, apakah mungkin ketika dia digelar sebagai seorang rabi, seorang guru yang notabene kita tahu seorang rabi itu harus menikah? Kalau menurut Yahudi, betul? Betul Pak Victor? Seorang rabi itu harus menikah. Ya, bentar saya potong Norbek, bentar Pak Norbek. Pertanyaannya satu-satu saja biar Pak Victor tidak bingung menjawab. Tetapi terkait tentang saya bukan pertanyaan Uni. Saya hanya bilang cuman sekedar apa? Jadi sedikit lagi. Jadi ketika mereka mengatakan kamu menghujat karena kamu mengatakan kelamin Yesus tidak difungsikan. Loh, yang saya katakan ini Yesus sebagai Tuhan apa Yesus sebagai manusia yang punya kelamin? Itu saja Pak Victor. Silakan Pak Victor. Ya. Maksud saya sih begini Bu, kan saya sih baru tahu juga ini soal apologet, api, ya kan? Ini tujuannya untuk apa dulu, ya kan? Saya mau tahu dulu, karena kalau cuma mempelajari, oke, mempelajari, tapi fungsi tujuannya apa? Gitu. Oke, mungkin saya langsung tanggapi aja. Pak Victor mungkin agak sedikit ini ya, karena beliau juga baru dalam dana direct ini. Norbek, saya akan bantu Norbek menjawab. Saya pernah mengadakan diskusi dengan saudara bernama Neflos sekitar 2 tahun lalu, mungkin 1 tahun atau 1,5 tahun lalu ya. Tema diskusi kita pada waktu itu adalah apakah Yesus aseksual? Silakan kalian cari data-data tentang pemahaman aseksual ini. Mungkin saya bantu ya supaya saya tidak membuat kalian kejang tantrum ayan di bawah sampai ngacak-ngacak sampah ya. Saya menghormati cyber Polri kita supaya kita definisikan dulu. Saya pernah mengangkat tema ini. Temanya adalah apakah Yesus aseksual? Oke. Kita definisikan apa yang disebut dengan aseksual. Nanti kita akan masuk ke ranah pertanyaan Norcek ya, Nora Becek ya. Saya akan definisikan di sini apa maksud atau apa definisi aseksual. Ini tema yang pernah saya angkat. Saya masih ingat dengan peserta diskusinya waktu itu ada Neflos dan ada beberapa orang. Dan umat Kristen pada waktu itu yang berdiskusi ada 2 jawaban. Satu mengatakan aseksual, yang satu tidak. Ya, artinya ini Pak Victor izin, Pak Victor silakan cross check di YouTube Uniriva featuring Neflos. Yesus aseksual atau tidak, itu silakan dicari ya, kalau tidak satu ada. Oke, kita bahas definisi aseksual dalam KBBI. Ini kita angkat. Aseksual artinya adalah tanpa kelamin atau memiliki organ kelamin yang kurang fungsinya. Mohon maaf, ini agak sedikit ekstrim, tapi ini terjadi. Macam mana? Masa saya tutup-tutupi? Saya pernah angkat masalah ini ke ruang publik dalam ranah dialektika yang pada waktu itu teman diskusi saya bernama Bung Neflos. Mungkin saya akan hadirkan kembali Bung Neflos ini sebagai saksi terjadinya diskusi dengan judul apakah Yesus seorang aseksual. Dan menariknya pada waktu diskusi tersebut ternyata umat Kristen yang menjawab terpisah menjadi 2 jawaban. Ada yang mengimani Yesus aseksual dan ada yang tidak. Saya lupa pada waktu itu siapa nama pendiskusi. Saya coba cari nanti di YouTube saya terkait video ini. Dan bahkan mungkin ini kita akan angkat lagi nanti tema ini ya. Nah, jadi terkadang kita memang dibuat bingung dengan parameter menista dalam agama Kristen. Ketika kita mempertanyakan Yesus sebagai seorang manusia sempurna, sebagai seorang pria, dan ternyata dalam ranah internal Kristen pun terkait tentang Yesus dengan ketidakmenikahannya ini pun menjadi polemik. Saya akan tunjukkan satu data penting buat kalian biar kalian tahu bagaimana pendapat pendeta di luaran sana terkait Yesus yang tidak menikah. Ini data. Memang kalau kita bicara ini tidak bisa dibenarkan, betul, kita tidak bisa membenarkan opini yang terdengar menista ini. Tapi masalahnya opini adalah opini dan yang penting bukan kami umat Islam yang berbicara. Seperti teman-teman, saya akan tunjukkan salah satu data terkait tuduhan terhadap Yesus ya.
Oke, sabar teman-teman, karena saya tidak mau berbicara tanpa data, karena ngeri kawan. Nanti kita dituduh menista lagi ya. Oke, ini contohnya. Silakan dikirimkan paus kepada honor check ya, supaya dia bisa nambah beli berlian lagi teman-teman ya. Karena sepertinya dia lagi butuh uang buat beli berlian ya. Tanggapan tuduhan seksual kepada Yesus ini adalah sarapan pagi biblikal di mana Ibu Rita Wayu mencoba menjawab tuduhan-tuduhan yang menyimpang terhadap Yesus. Maka yang menarik adalah ternyata para pendeta sendiri menista Yesus dalam sudut pandang moralitas kita sebagai orang Islam ya. Berbicara tentang Yesus pada konferensi The Modern Churchmen di Oxford tahun 1967. Wah, keren banget saya pakai bahasa Inggris loh. Canon Hugh Montefiore, pendeta Great Santo Mary, ya, mengatakan kawan-kawannya adalah perempuan, tapi dia mencintai laki-laki. Satu fakta yang mencolok adalah bahwa dia tidak kawin, dan kaum lelaki yang tidak kawin biasanya memiliki satu dari tiga sebab. Mereka tak mampu menempuhnya. Tidak mampu ini bisa dengan banyak hal ya, seperti tidak berfungsi, tidak punya kemampuan ya, tahu sendiri ya. Yang kedua, tidak terdapat gadis ya, ini nggak mungkin ya, karena ada Maria Magdalena pada waktu Yesus hidup. Atau mereka secara natural adalah gitu ya. Ini kata-kata yang tidak boleh kita baca ya. Siapa yang mengatakan ini? Pendeta Great Santo Mary. Lalu lanjut, ternyata Table Talk yang disitir oleh Arnold Land, di mana Martin Luther adalah bapak gereja reformasi, bapak gereja Protestan ya, di mana Martin Luther ini pernah mengatakan bahwa Yesus pernah berjoni. Weimar menyitir satu nukilan di Table Talk di mana Luther menyatakan bahwa Kristus berjoni 3 kali, astagfirullah ya. Jadi kalau kita bicara tentang penistaan, justru kita umat Islam ini tidak sefrontal itu ya, karena kita justru membela tuduhan terhadap Yesus yang dikatakan berjoni, karena kita tahu bahwa dia adalah nabi. Tetapi ketika kita menggunakan konsekuensi logik berpikirnya umat Kristen dan kita dituduh sebagai penista, tapi kita tidak perlu playing victim ya. Apa parameter penistaan agama dalam iman Kristen? Itu yang menjadi pertanyaan kita kemudian. Ya, jadi kita berharap yang menjawab di sini adalah umat Kristen, ya, biar kita tuh tidak salah paham lagi. Jadi begitu. Dan teman-teman, pertanyaan Kak Norbek tadi saya jawab dengan Kak Norbek bahwa memang waktu kami diskusi lintas agama, ada waktu itu saya tandem dengan Bang Neflos mempertanyakan apakah Yesus aseksual atau tidak. Ada 2 jawaban Kak Norbek, yang satu aseksual, yang satu tidak. Mungkin begitu Kak Norbek ya. Semoga Kak Norbek paham. Jadi memang ada perbedaan di kalangan umat Kristen sendiri terkait tentang alat testis pakai bahasa ilmiah gimana caranya, kemaluan dari Yesus sendiri begitu ya. Pak Victor silakan ditanggapi brother, Anda berhak di sini. Ya, memang kalau bicara Yesus tidak kawin karena tidak normal itu salah, karena kan dia sempurna dalam hal tubuhnya, tubuh jiwa rohnya kan sempurna. Nah mungkin dari Alkitab ada tulisan bahwa dia aseksual atau apalah ya kan, dia sempurna. Cuman memang kan tujuannya dia kan bukan untuk menikah, untuk penuhi bumi, beranak cucu. Tujuannya dia kan memang satu, mati di kayu salib. Itu kan visinya Tuhan Bapa dari awal kan, dia ada itu untuk itu, bukan untuk beranak cucu apalagi. Jadi kalau kita fokus ke situ memang akan ketemu. Alkitab juga nggak pernah menulis itu. Contoh Bapak gereja siapa, Martin Luther tadi bilang, yes, dia kenal Yesus. Apakah dia pernah ketemu Yesus terus dia tahu? Betul sok tahu banget ya kan? Kalau ya betul, jadi itu tulisan-tulisan itu ya kita nggak bisa pertanggungjawabkan, dan itu dari mana tulisannya juga kita nggak tahu kan. Jadi kita lebih pegang ke isi Alkitab kalau bicara itu. Mantap. Terima kasih atas tanggapannya Pak Victor, karena saya juga harus makan malam teman-teman. Kebetulan saya adalah manusia ya. Tuhannya Pak Victor aja makan ikan goreng, masa saya enggak, ya kan?